Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavian Dono dari Hukum Keimigrasian B tingkat 3 ingin mempresentasikan tentang book chapter, yaitu tentang penghentian sementara bebas visa kunjungan bagi warga negara asing. Pada triwulan pertama tahun 2020, dunia digemparkan dengan sebuah fenomena yang menjadi perhatian. Fenomena tersebut menimbulkan dampak kerugian yang luar biasa bagi masyarakat dunia. Kerugian ini timbul dari adanya sebuah virus yang bernama COVID-19, Coronavirus Disease 2019, yang pertama kali diketahui berasal dari kota Wuhan, Cina. Virus corona ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia, di mana dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, bahkan sampai kematian. Dengan penyebaran virus ini yang begitu cepat, negara-negara di dunia mengambil langkah-langkah strategis guna mencegah dan mengantisipasi warga negaranya terpapar virus corona. Sebagai negara yang sering melakukan kontak dengan warga negara Republik Rakyat Tiongkok, pemerintah Indonesia juga mengambil langkah strategis melalui kebijakan-kebijakan yang dianggap mampu menahan laju penyebaran virus corona. Langkah tersebut salah satunya dalam bidang keimigrasian, yaitu dengan melakukan penghentian sementara pemberian bebas visa kunjungan dan visa on arrival bagi warga negara Republik Rakyat Tiongkok dan orang asing dari negara Republik Rakyat Tiongkok. Pada Undang-Undang Keimigrasian, pada tahun 2016, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Presiden mengenai bebas visa kunjungan. Kepres nomor 21 tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan memberikan kesempatan bagi 169 negara untuk bebas berkunjung ke negara Indonesia tanpa harus menggunakan visa. Kebijakan ini menegaskan pintu gerbang negara Indonesia terbuka lebar bagi warga negara asing yang ingin masuk secara bebas. Tujuan dari dibentuknya Perpres ini yaitu meningkatkan devisa negara melalui kegiatan kepariwisataan. Dengan banyaknya wisatawan asing datang ke Indonesia, maka pendapatan negara dari sektor pariwisata akan meningkat dengan hasil akhir memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Pada 5 Februari 2020, Menteri Hukum dan HAM yaitu Bapak Yasona Hamonangan Lauli melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2020 tentang penghentian sementara bebas visa kunjungan dan pemberian izin tinggal keadaan terpaksa bagi warga negara Republik Rakyat Tiongkok yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2020 tentang pemberian visa dan izin tinggal dalam upaya pencegahan masuknya virus corona. Langkah-langkah tersebut seperti melakukan penghentian sementara bebas visa kunjungan dan izin tinggal bagi warga negara Republik Tiongkok. Kemudian pemerintah Indonesia juga memberikan izin tinggal keadaan terpaksa di Indonesia bagi warga negara rakyat Tiongkok yang sebelumnya sedang berada di wilayah negara Indonesia. Pada Permenkumham nomor 8 di tahun 2020, pemerintah Indonesia melalui Kemenkumham melakukan upaya penghentian sementara pemberian bebas visa kunjungan pada Maret 2020 melalui Permenkumham nomor 8 tahun 2020. Namun, pasal 4 Permenkumham nomor 8 tahun 2020 membuka kemungkinan WNA tetap dapat memasuki wilayah NKRI dengan mengajukan visa perwakilan Republik Indonesia di luar negara asal sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Permenkumham nomor 8 tahun 2020, pengajuan tersebut dapat disetujui dengan syarat memiliki surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris dari otoritas kesehatan masing-masing negara. Telah berada 14 hari di wilayah atau negara yang bebas virus corona. Dan pernyataan bersedia masuk karantina selama 14 hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Jika permohonan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka permohonan ditolak. Dibukanya pengajuan visa kunjungan melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan persyaratan tersebut dimaksudkan untuk memperketat lalu lintas WNA masuk ke Indonesia. Namun, kondisi tersebut tetap membuka celah bagi pengaturan lalu lintas warga negara asing yang seharusnya saat ini ditutup untuk menekan penyebaran virus COVID-19.
Sebab dalam perjalanan melintas batas negara, potensi paparan virus COVID-19 sangat tinggi. Oleh karena itu, untuk menghindari tidak terpantaunya warga negara asing tersebut, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan izin tinggal keadaan terpaksa yang khusus diberikan kepada warga negara Republik Rakyat Tiongkok. Kebijakan ini diberlakukan sebagai sarana bagi warga negara asing yang tidak bisa kembali ke negaranya karena tidak adanya alat angkut. Dengan keadaan yang tidak menentu ini, pemerintah Indonesia mengakomodasi kepentingan warga negara asing yang izin tinggal di Indonesia telah atau hampir habis masa berlakunya. Izin tinggal keadaan terpaksa ini tidak hanya berlaku bagi warga negara asing pemegang izin tinggal biasa, tapi juga bagi warga negara asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas. Melalui kebijakan penghentian sementara bebas visa kunjungan dan izin tinggal, dan memberlakukan penerbitan izin tinggal keadaan terpaksa, diharapkan mampu menekan laju penyebaran virus corona itu sendiri. Dengan kebijakan yang telah diambil tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah bersikap responsif terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menangani permasalahan baru yang timbul dari suatu permasalahan yang telah ada sebelumnya. Pemerintah Republik Indonesia menghentikan sementara kebijakan bebas visa kunjungan untuk 169 negara yang terdapat dalam daftar negara BVK hingga pemberitahuan resmi berikutnya. Kebijakan tersebut juga menunjukkan bahwa institusi imigrasi ikut ambil bagian dalam pencegahan penularan virus corona kepada masyarakat. Serta yang tak kalah pentingnya adalah fenomena wabah virus corona ini juga menyadarkan dan membuka mata serta pemikiran kita bahwa betapa pentingnya institusi imigrasi dalam menjaga serta melindungi masyarakat dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.